Yang baru saja mengakses my live streaming di lobjoja.online, kita berjumpa di program Indahnya Pernikahanku sampai nanti pukul 12 siang. Dan tema kali ini adalah Keluargaku Alami Mujizat Tuhan. Sudah saya buka juga di line WhatsApp maupun Telegramnya. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Silakan Kak Bli. Ya, keluargaku mengalami mujizat Tuhan. Itulah yang kita mau sama-sama belajar siang hari ini. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, terobosan yang Tuhan sediakan itu masih berlaku buat setiap kita. Kita ada di masa yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Masa pandemi ini kapan berakhirnya kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah mujizat Tuhan selalu tersedia buat setiap kita. Siang hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu keluarga, dari sebuah pernikahan yang menjadi gambaran buat kita hari-hari ini. Ini sangat hari ini banget, ya kan? Rut pasal yang pertama judulnya seperti ini. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Cukup lama. Lalu jangan berdoa, oh ini pandeminya 10 tahun. Saya nggak ngomong seperti itu, saudaraku. Jangan mengartikan yang lain. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudaraku, ini hari ini banget, ya kan? Hari itu Rut beserta dengan keluarganya tinggal di sebuah kota yang namanya Bethlehem. Arti dari Bethlehem itu rumah roti, di mana roti tersedia, di mana penyediaan dari Tuhan itu nyata, di mana pertolongan Tuhan itu nyata, di mana jalan keluar yang Tuhan berikan itu benar-benar real di dalam kehidupan keluarga mereka. Namun hari itu Bethlehem atau yang disebut sebagai rumah roti mengalami kelaparan. Bukankah hari-hari ini kita juga mengalami yang sama? Ada yang kelaparan, apapun lah, kelaparan di dalam urusan keuangan kita, kelaparan di dalam hubungan suami istri kita, karena kita mengalami benturan demi benturan di tengah-tengah pernikahan kita mengalami kelaparan yang sama. Nah, hal yang kita mesti belajar dari Naomi dan seisi rumahnya adalah pada waktu mereka mengalami kelaparan di Bethlehem, yang itu saya percaya Tuhan izinkan. Apa yang terjadi? Mereka keluar dari Betlehem Yehuda dan mereka pergi ke tanah Moab. Yang terjadi adalah apapun yang ada di tangan mereka tiba-tiba habis dan binasa. Suami dari Naomi meninggal, Mahlon dan Kilion yang menjadi dua anak lelakinya dari Naomi juga meninggal, berpulang kepada Tuhan. Hal yang pertama yang saya mau sama-sama, mari kita jagai hati kita di tengah hari-hari ini, di mana kita tidak pernah tahu masa ini akan berakhir sampai kapan. Jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Jangan pernah keluar dari panggilan Tuhan. Jangan pernah keluar dari yang namanya hadirat Tuhan. Kenapa? Karena itu sangat nyata buat setiap kita. Mungkin mereka pada waktu mereka memutuskan keluar, mereka katakan, oh di sana ada pertolongan. Saudaraku, kalau itu diizinkan terjadi, pasti Tuhan akan tetap tolong. Saya akan buka dengan satu kisah. Ini kisah pertama dari seseorang kepala keluarga yang ditolong oleh Tuhan di masa-masa yang tidak bagus. Hari itu orang ini selalu disebut sebagai Mr. Roma 8 ayat 28. Orang ini selalu diejek. Roma 8 ayat 28 bukan menjadi
menjadi kisah yang menarik, tetapi justru menjadi ejekan dan bullying bagi sang suami ini atau sang ayah ini. Dan di tempat pekerjaannya dia selalu dipanggilnya Mister Roma 8 ayat 28. Dan hari itu sama, dia dipanggil Mister Roma 8 ayat 28. Lalu pada waktu dia masuk ke kantor, dia itu dibawain makanan oleh istrinya, sandwich, ya kan. Nah, pada waktu dia jalan, udah masuk di tempat dia bekerja, karena dia bekerja di properti, jadi di lantai 8. Dia mesti, karena dia sebagai tukang bangunan. Nah, hari itu tidak tahu ini anjing dari mana tiba-tiba rebut itu sandwichnya. Pada waktu diambil sandwichnya, dia kejar itu. Ya kan, saya pikir awalnya nggak dikejar, ternyata dikejar juga. Dia, ini sandwich bikinan istriku ini. Dia kejar dan ketangkep itu. Anjingnya tidak tertangkap, tapi sandwichnya masih bisa diselamatkan. Sobek di bagian di bagian tempat kertas itu ya. Jadi dia masih bisa selamatkan. Nah, teman-temannya dia itu yang suka membuli dia, yang suka mengejek dia, dia katakan kayak gini, nanti kita kan mau naik ke lantai 8 ini. Nanti kalau dia dekat untuk kita naik lift sama-sama, kita pencet aja, tutup pintunya, lalu kita naik liftnya. Nah, dia ngomong sama temen-temennya ini. Dia mau, ayo cepetan, kita udah mau terlambat ini. Ayo, kita mau naik ke lantai 8 sama-sama. Wah, si pria ini Mister Roma 8 ayat 28 ini lari. Dia kejar itu. Dan menjelang dia mendekati liftnya itu, tiba-tiba liftnya ditutup. Seperti kesepakatan teman-teman yang ada di dalam lift itu. Pada waktu ditutup, dia hanya bisa ngelihat liftnya itu naik ke atas. Orang-orang yang kerja di bawah cuma bisa tersenyum dan cuma bisa ngomong Roma 8 ayat 28. Jadi semua orang bergumam seperti itu. Tidak ada apa-apa. Ternyata tidak berapa lama pada waktu lift itu naik ke atas, tiba-tiba kabel itu bisa putus. Pada waktu kabel itu putus, itu lift langsung turun dengan begitu cepat dan akhirnya menghantam ke bawah. Dan singkat cerita, semua orang yang ada di dalam lift itu meninggal. Orang-orang yang di bawah yang biasanya mereka ngomong mengejek Roma 8 ayat 28, mereka akhirnya bergumam Roma 8 ayat 28. Bapak, Ibu, dan setiap saudara, saya mau kuatkan, kita ada di masa-masa yang tidak mudah. Tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong kita. Tuhan tidak bisa memberikan jalan keluar buat setiap kita. Percayalah bahwa seperti halnya Tuhan tolong Ruth dan keluarganya, Dia akan tolong Bapak, Ibu, dan setiap saudara. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya Ruth mengalami hal-hal yang ajaib yang daripada Tuhan, mengalami mujizat dan mengalami pertolongan? Yang pertama dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan di Ruth yang pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Yang pertama adalah, saudaraku, untuk kita mengalami keajaiban, untuk kita mengalami mujizat, mari kita banyak mendengar berita-berita tentang apa yang Yesus lakukan. Bukankah kitab Injil itu begitu ajaib? Tuhan itu selalu suka untuk membuat keajaiban. Tuhan itu selalu suka untuk membuat mujizat buat Bapak, Ibu, dan setiap kita. Tuhan itu selalu menanti untuk melakukan hal yang baik. Bukankah Dia datang untuk menjadikan segala-galanya yang baik? Yang buta dijadikannya melihat, yang timpang dijadikannya berjalan. Mungkin hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang melemahkan iman kita. Ganti Bapak Ibu siang hari ini untuk kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Karena itu salah satu yang Tuhan sediakan untuk kita mengalami keajaiban Tuhan, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Percayalah, perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan,
kuncinya adalah dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Pada waktu dia mendengar, dia hanya jalan dan dia hanya pegang jubah-jubahnya. Maka imannya itu mengerjakan bagian terbesar. Percayalah bahwa itu adalah kunci yang Tuhan berikan untuk kita mengalami keajaiban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan kalau ini Rut ya, dikatakan seperti di ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Yang kedua adalah bahwa mereka mencari Tuhan dengan totalitas. Jadi dikatakan ini kan Rut ini kan orang yang Moab, keturunan Moab. Keturunan yang sebenarnya tidak pernah mendapatkan hak untuk bisa mengalami keajaiban Tuhan. Tetapi hari itu sejarah mencatat berbeda. Dia katakan bahwa Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, jangan kendor untuk mencari Tuhan. Jangan kendor untuk berseru kepada Tuhan. Jangan kendor untuk berpaling kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusiawi kita. Kita tidak mampu, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bisa. Keluarga kita membutuhkan Tuhan lebih banyak. Mungkin kita lihat anak-anak kita, masa depan anak-anak kita sepertinya suram. Kenapa? Karena ada cukup banyak anak yang hari-hari ini sekolahnya juga nggak jelas juga dengan sekolah online ini. Tetapi percayalah bahwa masa depan buat anak-anak kita itu penuh dengan harapan, seperti yang tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka mengejar Tuhan. Bangun kembali mezbah penyembahan dengan anak-anak kita. Bangun kembali pembacaan Alkitab dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Maka kita akan lihat keajaiban Tuhan terjadi buat setiap keluarga kita. Yang ketiga, biarlah Ibu Pauline sampaikan, karena ini sesuatu yang dia alami, ya kan? Yang ketiga adalah bagaimana kita mau belajar bagaimana Ruth itu menghormati dan melayani ibu mertua. Kalau dalam istilahnya saya secara pribadi sih melayani dan menghormati ibu mertua. Istilahnya kalau menghormati mungkin meskipun sudah almarhum tetap menghormati. Melayani hanya 3 bulan karena setelah 3 bulan ibu mertua saya sudah dipanggil pulang. Nah, apa yang terjadi dengan Ruth ketika dia itu melayani dan menghormati orang mertuanya adalah yang terpenting adalah bagaimana kita belajar bagaimana cara Ruth itu mendengarkan nasihat dari mertuanya. Jadi mertuanya itu yang berkata bahwa jangan pergi dari ladangnya Boaz ya. Jangan pergi dari ladangnya Obed, dan dia taat. Dia akan tetap berada di situ. Bahkan nasihat yang sepertinya mertuanya itu kan memberikan nasihat, ya kamu harus mandi, harus dandan cantik, berurat, gitu, terus ya. Kamu harus pergi ke tempat penggilingan di waktu malam gitu. Sepertinya nasihatnya itu mungkin agak aneh gitu ya. Tetapi dia belajar untuk mentaati akan apa yang menjadi nasihat mertuanya, dan berkat itu dialami ketika dia menghormati atau melayani mertuanya. Nah, sepertinya kan tanpa pengharapan buat kehidupan Ruth. Naomi yang sudah tua tidak mungkin melahirkan anak kembali, tapi dia tetap memutuskan untuk melayani mertuanya dengan baik. Artinya apa? Sebetulnya di dalam hidup kita perlu yang memiliki sifat yang namanya ketulusan. Seringkali kita melayani orang lain, kita melayani pasangan karena kita menginginkan sesuatu dari pasangan. Misalnya kita pengen dikasihi, oleh sebab itu kita mengasihi. Tapi bisakah kita, kalau kita rindu menikmati pernikahan kita
kita mengasihi sekalipun kita belum menikmati atau kita tidak mendapatkan kasih daripada pasangan kita. Nah, itu yang kita bisa pelajari dari Ruth. Ya, kenapa kok saya masukkan poin bahwa Ruth itu melayani mertuanya? Karena hari-hari ini yang terjadi adalah musuh dari mertua perempuan adalah menantu perempuannya, ya kan? Buat para rebutan kasih sayang, ya kan? Mertuanya tidak merelakan anak laki-lakinya, ya kan, menjadi pria dewasa untuk dinikahi, ya kan. Dampaknya apa? Gatel jadinya, ya kan. Jadi mungkin ada ibu-ibu mertua yang mendengarkan ini, relakanlah, ya kan, karena dia sudah menjadi milik seseorang. Tetaplah, ya kan. Nah, buat para menantu perempuan, jangan menjadi sparring partner yang buruk, ya kan. Istilahnya kayak gini, tidak boleh ada dua ratu. Ya memang harusnya tidak ada, ya harusnya tidak ada, ratunya cuma satu. Nah, yang menantu perempuan harus belajar untuk tetap hormat, tidak menjadi musuh, ya kan. Nah, Ruth ini luar biasa. Detik dimana dia ngikut Naomi yang tidak ada pengharapan sedikit pun, dia layani, dia cintai, dia kasih, dia taruh hidupnya di dalam kehidupannya dia. Ujungnya seperti apa nggak jelas, tetapi percayalah, ya kan, percayalah. Mungkin loh ya, kita punya ibu mertua yang cerewet. Mungkin mami saya itu kan cerewet sebenarnya, ya kan, mungkin, ya kan. Pagi-pagi udah ditelepon, ya? Pagi-pagi udah ditelepon dan lain sebagainya, ya kan. Jadi detik dimana kita bisa hormat, kita bisa layani, percayalah, pertolongan, mujizat Tuhan tidak jauh dari hidup kita. Jadikan mertua kita sahabat, seperti halnya Ruth dengan Naomi, ya kan. Jadi 3 hal ini kalau kita kerjakan bareng-bareng, maka kita akan lihat yang namanya pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujizat tetap ada buat kita.